Bicara tentang akil baligh dan tanda-tanda akil baligh seperti keluar mani dan lain sebagainya, sebelum spesial dialog antara seorang ayah dengan anak, secara umum juga kami ingatkan kepada para ustadz, di saat sudah membicarakan hal yang demikian itu, hendaknya wibawa majlis harus diangkat, bukan jadi bahan guyonan. Sebagian ustadz jorok, ustadz rendah, sudah bicara tentang keluar mani dan sebagainya dengan meragakan dan main lain sebagainya dengan kalimat yang tidak pantas. Itu bukan ustadz. Wibawa majlis diangkat sehingga tidak sempat jadi guyonan, dan diupayakan tidak ada laki dan perempuan. Mohon maaf, anak laki perempuan satu kelas, nggak ada satirnya. Di saat bicara tentang keluar mani, lirik-lirikan, sudah kotor sekali ini, rusak sekali ini, ustadz perusak dia ini. Mohon maaf, ini laki, ini perempuan, bicara tentang ini langsung lirik-lirikan begitu. Liriknya itu jauh kemana-mana, bukan sekedar kepandangan sesaat. Ini secara umum, tolong para ustadz di saat bicara tentang hal-hal semacam ini, hendaknya diangkat wibawa majlis, bukan jadi bahan guyonan. Ada guyonan dari awal akhir, ketawa, Masya Allah, tidak terhormat majlis. Yang katanya majlis ismu menjadi majlis rendah. Adapun dengan anak, sangat tepat jika seorang anak perempuan dengan ibundanya, seorang anak laki-laki dengan ayahandanya. Kemudian cara berbicara sama, diangkat wibawanya majlis, tapi dalam irama ilmu, bahwasanya suatu ketika ya kita bicarakan ilmu, gambarannya, wahai anakku, suatu ketika kamu akan menjadi satu orang yang masuk satu fase dewasa, kamu semakin pintar, semakin cerdas dan sebagainya. Cuman untuk mau ke fase ini ada tandanya, sayang. Nah, dia belum mengerti, ada tandanya nanti, mohon maaf ya, ada cenderung laki dengan perempuan, senang laki dengan perempuan, itu kita bisa aja wajar. Justru kita aja dewasanya, kecenderungan laki dengan perempuan adalah wajar, yang nggak boleh engkau melakukannya sebelum waktunya. Jadi justru kita ajak bicara, makanya jadilah Anda kawan terdekat bagi anak Anda. Termasuk Anda seorang perempuan, seorang ibu, kawan terdekat bagi putri Anda. Termasuk diajak bicara, kita bisa menilai kok anak kita sudah menjelang balik atau bahkan sudah, dengan misalnya, sayang, kalau nanti kamu sudah dewasa, sudah gede, kamu anak laki-laki ayah ya, kamu cari istri yang begini loh ya. Kalau anak perempuan sih, sayang, kamu nanti kalau cari suami yang begini, pasti dia ngomong, enggak, belum, iya sayang, bukan sekarang, nanti. Jadi harus kriterianya begini, calon suamimu harus begini, ditanamkan kriteria di otaknya, sehingga kriteria yang ditanamkan di otaknya benteng, sehingga tidak gampang diganggu oleh laki-laki asal. Sebab dia terbayang, terkenang di otaknya, di benaknya, pendidikan dari ibunya, suamiku nanti harus begini. Setiap ada laki-laki, siapa dia? Yang jadi masalah, ibunya tidak pernah ngobrol, dia bicara sama teman yang suka nonton film kotor, kacau lah itu anak. Atau bahkan kita biarkan dengan handphone yang kita belikan, kita tidak kontrol. Jadi wajar bicara normal, bahasanya nanti diantara tandanya balik itu, mohon maaf ya, keluar mani, selesai. Anda di saat bicara keluar mani nggak usah pakai tambahan, sebab keluar mani itu adalah rasa itu tidak bisa diceritakan kecuali orang punya rasa, pengalaman. Anda akan ceritakan, mohon maaf, rasanya bicara tentang manisnya buah manggis kepada orang Arab sampai mulut keluar busa, nggak paham dia. Saya pernah ceritakan di Indonesia ada satu buah manis yang luar biasa, namanya apa, manggis. Dia cerita kayak apa sih, kayak korma bukan, kayak anggur bukan, kayak gula bukan, kayak permen bukan, bingung dia. Baru saya kirim manggis, tak masukkan mulutnya, diam, oh gini rasanya. Rasa, urusan keluar mani urusan rasa. Anda udah usah cerita, oh begini nggak bisa kecuali orang punya pengalaman yang serupa. Kalau sudah punya pengalaman langsung paham langsung, oh gitu. Jadi bicara saja yang normal, bahasa iramanya diangkat wibawa majelis, sayang, nanti akan ada masa, kalau perempuan keluar darah haid, jika kamu laki-laki akan keluar mani di umur 9 tahun, dan sebab pengukuran ini karena mohon ada terangsang dan sebagainya. Dia belum paham terangsang, tapi nanti akan ngerti omongan ini, dan ketahuilah saat itu, sayang, sudah akan ada hitungan dosa untuk kamu ya, harus semakin baik dong. Bersama itu juga akalmu semakin sempurna ya, kamu semakin baik kepada adik-adikmu semakin ini, sehingga kamu sudah harus mulai menjaga mata dan sebagainya. Pendidikan, diajak ngobrol yang manis, jangan dianggap sebagai yang tabu. Yang tabu adalah meragakan dan menggambarkan. Dulu pernah ada, maksudnya pendidikan, cuman waktu itu kurang dibarengi dengan mungkin etika. Masih ingat yang seumur kami dulu ada suatu ketika akan terbit buku adik baru, masih ingat? Seumur apa? Anda umur berapa kira-kira?
Yang umur dengan saya dulu pernah akan ada satu buku terbit namanya buku adik baru. Rupanya buku adik baru itu adalah buku tentang edukasi, tentang seks, tapi ada gambar-gambar yang kalau salah seperti itu waktu itu. Saya masih kecil. Masih ingat coba Pak, yang umur-umur saya, ada yang seumur kami? Pernah dengar enggak? Atau Anda juga waktu itu mungkin tenggelam dalam membaca Al-Quran sampai tidak pernah baca berita itu? Ada dulu, akhirnya tidak jadi karena apa? Itu tidak sesuai dengan etika kita, karena ada gambar yang ini apa, ini gambar itu. Adik baru gambaran tentang memahami tentang alat perempuan, laki-laki, penggunaan dan sebagainya. Ini kan bahaya sekali. Kami pun juga nggak ketemu lagi setelah itu, ceritanya ramai waktu itu, subhanallah. Dimenangkan oleh Allah, termasuk orang-orang yang niatnya baik adalah itu ditutup, tidak jadi, sehingga tidak pernah terbit lagi buku itu, buku tentang adik baru. Nah ini adalah satu, maksudnya kami tidak mengatakan mereka salah, mereka punya maksud memberikan edukasi, cuman ternyata caranya kurang tepat. Nah, edukasi yang paling tepat adalah Anda sebagai orang terdekat bagi anak Anda, bicara biasa, sampaikan untuk itu, untuk kepada anak Anda tentang balik, tentang tada balik, ilmu, termasuk buku selembaran Anda baca aja babnya, nanti dia akan merenung sendiri. Di saat mulai ada syahwat dia mikir, langsung paham, nyambung sendiri. Nggak usah ditanya, sudah keluar mandi belum? Ini nggak enak, nggak etis itu. Ya, kalau sudah, kamu wajib mandi dan sebagainya. Terus dia akan mandi sendiri. Kan itu rahasia, malu sekali seorang anak laki-laki kadang. Tapi harus punya wawasan. Yang kedua apa pertanyaannya Pak tadi? Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.